Dikisahkan, pada tahun 90-an, ketika ayahku masih muda, ayahku bekerja di sebuah perusahaan kayu di Kalimantan. Setiap bulan ayahku bekerja masuk hutan dengan lokasi yang berbeda-beda, atau berpindah tempat. Pada suatu ketika, ayahku bersama rombongan masuk hutan, dan membangun kemah tak jauh dari pemukiman orang Dayak primitif. Pemimpin rombongan namanya Pak Husin. Pak Husin sudah melapor kepada kepala dusun tentang kedatangan rombongan pekerja milik perusahaan ini, dan meminta izin untuk membangun kemah di area dusun. Kedatangan rombongan ayahku ini disambut baik oleh orang-orang Dayak di sana. Kita orang Dayak Bekumpai, sama sekali tidak mengerti bahasa orang Dayak primitif, tapi mereka sangat fasih berbahasa Dayak Bekumpai. Di hari pertama pembangun kemah, ayahku dan kawannya kedatangan tamu seorang warga dusun. Dia berkenalan dan bercengkrama dengan orang-orangnya, Pak Husin. Laki-laki itu mengaku mereka warga dusun di sana, semuanya beragama lama, yaitu agama Hindu. Setelah hari menjelang sore, orang Dayak primitif itu pun pamit pulang. Malam pun tiba, sekitar jam 9 malam, ayahku dan kawan-kawannya pun tidur pulas karena seharian lelah bekerja. Pak Husin ini seorang tua yang sudah terbiasa sebelum tidur, beliau selalu membaca doa-doa. Termasuk diantaranya adalah ayat kursi. Ayat kursi dibaca 7 kali dan dihembuskan ke seluruh sudut kemah dengan niat memohon kepada Allah agar mereka dijaga dan diselamatkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Setelah selesai membacakan doa, barulah Pak Husin ini tidur. Tanpa disadari oleh penghuni kemah, seseorang datang bertamu menjelang jam 10 malam. Seorang tamu misterius ini adalah orang yang tadi siang berkenalan dengan mereka. Tapi seorang tamu ini merasa bingung. Kenapa area perkemahan ini tiba-tiba hilang? Dia hanya melihat asap di mana-mana, seperti tak ada orang sama sekali. Padahal dia yakin disinilah tempat perkemahan ayahku dan kawan-kawannya. Orang itu pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali orang primitif yang kemarin bertamu. Dia datang lagi ke perkemahan Pak Husin. Dia nanya pada Pak Husin, "Semalam Anda tidur di mana?" Pak Husin menjawab, "Kita tak kemana-mana. Kita semua tidur di sini di perkemahan ini." "Lah, kok semalam aku datang bertamu kemari, kemah kalian ini hilang? Yang kulihat cuma asap yang memenuhi area ini," sahut orang primitif itu, seraya menatap Pak Husin penuh keheranan. "Aku mengerti. Anda sebagai orang muslim, pasti Anda mempunyai ilmu yang hebat. Buktinya, Anda dan perkemahan ini bisa menghilang dari pemandangan," kata orang primitif itu lagi. Pak Husin tersenyum, dalam hati dia berkata, "Mungkin yang dilihat oleh seorang primitif semalam adalah sebagai dari khasiat ayat kursi yang aku baca." Pak Husin berkata pada orang itu, "Orang muslim memang mempunyai ayat-ayat tertentu untuk menjaga diri. Sebenarnya Anda juga mempunyai ilmu yang hebat pula. Buktinya Anda bisa bertamu dengan wujud yang tak terlihat oleh mata." Orang primitif itu tertipu malu karena ketahuan semalam dia bertemu bukan sebagai wujud manusia, tetapi dia bertamu dengan wujud yang lain, yaitu dia menggunakan ilmu nenek moyang, ilmu yang bisa menghilang. Suara ada tetapi wujudnya tak ada. Mereka bisa menjelma menjadi makhluk menyeramkan atau menjelma menjadi hewan dan sebagainya. Begitulah hebatnya ilmu orang pedalaman di Kalimantan. Si orang Dayak primitif ini menjabat tangan Pak Husin. Dia tersenyum dan berkata, "Ilmu kamu lebih hebat dari aku, sahabat." Pak Husin menyahut, "Itu hanya perasaanmu saja, kawan. Kita sama-sama tak punya kehebatan. Yang mempunyai kehebatan dan kesaktian itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Dialah yang penguasa yang maha hebat dan agung. Dia atas segala-galanya." Orang primitif itu mengangguk dan berkata, "Benar katamu, kawan. Aku sangat berterima kasih dapat berkenalan dengan Anda. Aku mendapat perjalanan dan pelajaran hebat dari Anda. Terima kasih ya." Orang itu pun pamit dan berlalu. Nampaknya dia sepertinya mau bekerja juga masuk ke hutan. Pak Husin menatap ke pekerjaan orang itu. "Cukup sekian ceritaku hari ini. Marilah kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, kasihanilah kami, dan selamatkanlah kami dari penyakit COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah nonton videoku. Dah.